Selamat datang di podcast kelompok 1B angkatan 47. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai generasi muda, yaitu tantangan kebangsaan masa kini. Di tengah derasnya arus globalisasi, anak muda Indonesia menghadapi berbagai persoalan, mulai dari sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak hingga derasnya pengaruh budaya luar yang kadang membuat kita lupa pada jati diri bangsa kita sendiri. Nah, sebelumnya saya ada video ini, mungkin itu bisa kita tayangkan untuk menjadi bahan diskusi kita hari ini. Jadi kalau ditanya tadi tentang K-pop, tahu nggak? Ya tahu, tapi saya tahunya BTS. Itu BTS. 30 tahun yang lalu, tahun 90-an, Korea itu investasi besar-besaran. Dia mengeluarkan dana untuk belanja alat-alat, belanja fasilitas, sehingga orang-orang kreatif di Korea itu bisa berkarya menggunakan alat-alat yang terbaik. Dan kemudian manfaatnya baru dirasakan 20 tahun kemudian, ketika kemudian ini K-pop itu berada di mana-mana. Korean apa ya, semua pop culture itu betul-betul mendunia. Tapi prosesnya bukan swasta, prosesnya justru dari pemerintah. Pemerintahnya tahun 90. Nah, karena itu saya sering sampaikan, pembiayaan yang dikeluarkan oleh negara jangan dipandang sebagai cost, tapi pandang sebagai investasi. Nanti kita akan dapat hasilnya. Jadi kalau ditanya tadi tentang K-pop, tahu nggak? Ya tahu, tapi saya tahunya BTS. Itu BTS. Itu kalau yang untuk girl band ya nasi daria dah. Oke, mungkin dari video ini kita bisa bisa menjadi pemantik kita lah untuk membahas soal tantangan kebangsaan masa kini. Nah, saya dalam obrolan ini saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan 4 orang narasumber yang hebat-hebat, ya, yakni ada Rifa, Sela, Salu, dan Abi. Oke, kami tidak hanya akan mengupas masalah, tapi juga mencari sisi positif peluang dan tentu saja mencari solusi yang bisa dilakukan oleh generasi penerus bangsa. Bersama saya Monang, dan narasumber yang cakep-cakep ini, ya. Sebagai pandangan, mari kita berdiskusi, namun yang santai, namun bermakna. Oke. Mungkin bisa dijelaskan ini mungkin dari Rifa dulu deh. Kira-kira bagaimana kondisi tantangan kebangsaan kita saat ini? Mungkin bisa dijelaskan. Di era globalisasi saat ini, bangsa Indonesia menghadapi tantangan kebangsaan yang cukup serius, khususnya dalam hal menjaga identitas dan jati diri. Salah satu fenomena yang dampak jelas adalah banyaknya generasi muda yang lebih suka budaya luar seperti K-pop, drakor, dan tren gaya hidup barat dibanding budaya bangsanya sendiri. Memang keterbukaan terhadap budaya global tidak bisa dihindari, karena perkembangan teknologi dan media sosial membuat segala informasi begitu mudah diakses. Namun, jika hal ini tidak diimbangi dengan kecintaan pada budaya lokal, maka rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap jati diri bangsa dapat semakin luntur. Oke, jadi jika tidak diimbangkan dengan cinta budaya lokal, maka lama-kelamaan kebanggaannya terhadap jati diri bangsa dapat luntur begitu ya, mungkin yang saya tangkap. Bisa ditambahkan mungkin dari Sela untuk fenomena ini? Oke, baik. Terima kasih, Bang Monang. Mungkin saya akan menambahkan dari yang disampaikan sebelumnya ya, bahwa budaya luar seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai sarana pembelajaran dan hiburan yang perlu disikapi secara bijak.
kita sebagai generasi muda tetap bisa kok menikmati K-pop atau tren global lainnya, tetapi penting juga untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia. Misalnya, dengan membuat konten kreatif yang menggabungkan musik tradisional dengan tren modern, mempopulerkan kuliner Nusantara melalui media sosial atau ikut serta dalam festival budaya daerah. Itu pendapat dari saya ya, Bang Munang. Terima kasih. Mungkin ada yang Boleh bisa saya menambahkan? menambahkan? Boleh saya menambahkan? Izin. Kalau kita lihat sekarang kan K-pop, drama Korea, dan budaya populer luar negeri itu kan sangat digemari oleh anak muda Indonesia. Dari cara berpakaian, musik, sampai gaya hidup. Banyak yang terinspirasi, bahkan menirunya. Fenomena ini sebenarnya wajar, karena globalisasi membuat budaya lintas negara jadi lebih mudah masuk lewat internet dan berbagai media sosial. Tapi di sisi lain, ada tantangan besar bagi kita sebagai bangsa. Budaya asing yang masuk tanpa filter bisa mengikis rasa nasionalisme. Apalagi kalau anak muda jadi lebih bangga dengan identitas luar dibandingkan budaya sendiri. Misalnya, mereka lebih hafal nama personil boyband Korea daripada pahlawan nasional, atau lebih bangga ikut tren luar daripada mengapresiasi kesenian daerah. Itu menunjukkan adanya krisis kebanggaan terhadap identitas bangsa. Mungkin itu dari saya. Ada yang menambahkan mungkin? Oke, mungkin saya sedikit menambahkan dari Bang Salu ya. Mungkin kita juga tidak bisa serta-merta menyalahkan K-pop atau budaya luar. Nah, justru budaya populer ini bisa dijadikan peluang. Nah, contohnya banyak negara menggunakan pop culture sebagai soft power untuk memperkenalkan negaranya kepada dunia. Nah, contohnya yang pertama ada negara Korea. Nah, itu berhasil melakukannya lewat K-pop. Nah, Jepang yang biasa kita atau ada yang suka nonton anime, kemudian ada Amerika juga lewat film Hollywoodnya. Nah, artinya kita sebagai bangsa Indonesia itu juga punya peluang besar untuk memperkenalkan budaya sendiri ke dunia. Misalnya lewat musik tradisional. Nah, dulu tuh sebelum K-pop mendunia itu ada musik dangdut. Nah, dangdut itu dulu sebetulnya bisa mendunia karena dangdut kita itu punya ciri khas sendiri. Nah, dan juga sekarang di musik Indonesia ada koplo. Nah, misalnya juga ada apa rap yang berbudaya Indonesia. Nah, lalu untuk memperkenalkan budaya sendiri ke dunia, selain lewat musik, ada juga bisa fashion atau juga bisa lewat pariwisata. Nah, pariwisata kita di sini itu masih terkenalnya Bali. Nah, padahal kita itu tidak hanya punya Bali. Nah, bisa jadi contohnya di Raja Ampat. Nah, daripada dibuat apa tambang, nah mending dipermajukan lagi pariwisatanya, dipromosikan lagi. Nah, tapi dikemas dengan cara yang modern, yang menarik bagi anak muda. Nah, jadi menurut saya tantangannya bukan hanya melawan derasnya budaya luar, tetapi bagaimana kita bisa mengolah budaya bangsa menjadi sesuatu yang membanggakan dan relevan untuk generasi sekarang. Dengan begitu, anak muda tetap bisa menikmati K-pop, tapi sekaligus tetap mencintai dan bangga dengan budaya Indonesia. Inilah bentuk nasionalisme baru yang sesuai dengan zaman digital. Itu mungkin dari saya. Oke, semakin menarik pembahasan kita siang ini ya, teman-teman. Kira-kira menurut Riva nih, bagaimana peran anak muda Indonesia agar tetap eksis menikmati budaya luar, tapi tidak melupakan budayanya sendiri? Mungkin bisa disampaikan pendapatnya. Oke, jadi menurut saya anak muda Indonesia tetap bisa eksis menikmati budaya luar seperti K-pop, drakor, ataupun musik barat. Asalkan kita mampu menempatkan diri dan tidak melupakan budaya kita sendiri. Budaya luar itu merupakan arus globalisasi yang nggak bisa kita bendung atau tahannya. Justru dengan terbuka dengan budaya lain, kita bisa memperkaya wawasan, cara berpikir, kreativitas. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita memposisikan budaya luar itu hanya sebagai hiburan dan inspirasi, bukan sebagai identitas utama kita. Peran anak muda sebenarnya besar banget dalam menjaga keseimbangan. Misalnya, kalau kita bisa hafal lagu-lagu K-pop, seharusnya kita juga bisa hafal lagu daerah sendiri. Karena lagu daerah kita juga sebenarnya banyak kan, dan itu juga musiknya kalau kita sering dengerin sebenarnya enak-enak ya, nggak kalah dari K-pop. Kalau kita bisa bangga posting tentang konser idol, terus kita jalan-jalan ke luar negeri, seharusnya kita juga bisa bangga dengan memposting kuliner tradisional, wisata Indonesia,
yang artinya bukan soal memilih salah satu, tapi bagaimana kita mampu menikmati budaya luar sekaligus tetap menumbuhkan rasa cinta pada budaya bangsa sendiri. Oke, mungkin ada yang bisa menambahkan atau Sela mungkin bagaimana pendapatnya? Oke, baik. Kalau menurut saya ya, Bang, di era digital ini, khususnya kita nih Gen Z sebagai anak muda itu punya kekuatan besar lewat media sosial. Pasti kita semua punya nih masing-masing akun media sosial, entah itu Instagram, TikTok, yang banyak digunakan oleh anak muda. Generasi muda bisa jadi duta kecil budaya Indonesia dengan cara-cara sederhana. Misalnya, kita bisa mengangkat nih tarian daerah, lalu kita posting di TikTok, membuat konten musik tradisional dengan aransemen modern yang nanti bakal kita posting juga bisa di YouTube, atau mempopulerkan batik nih dan tenun lewat fashion harian. Kalau K-pop bisa mendunia karena anak muda Korea bangga dan konsisten mempromosikannya, maka kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan kekayaan budaya kita yang tidak kalah uniknya nih. Selain itu, kita sebagai generasi muda juga harus punya kesadaran bahwa mencintai bangsa sendiri adalah bagian dari identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Kita bisa menjadi generasi global yang terbuka, kreatif, dan modern, tetapi tetap punya akar yang kuat di tanah air. Itulah cara agar kita tidak hanya menjadi konsumen budaya luar, tetapi juga produsen budaya yang bisa dikenal dan dihargai dunia. Jadi menurut saya, peran anak muda bukan hanya sekedar penikmat, tetapi juga penjaga sekaligus penggerak budaya Indonesia. Dengan begitu, kita bisa eksis di tengah derasnya pengaruh budaya luar, tetapi tetap berdiri tegak dengan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Itu, Mas. Oke, keren. Nah, makin menarik ini. Mungkin kira-kira selalu ada pandangan menarik nggak tentang bagaimana caranya agar budaya lokal itu bisa dikemas yang lebih modern, seperti budaya K-pop dan lainnya. Mungkin ada pandangan sedikit dari Salu. Oke. Baik, menurut saya kuncinya agar budaya lokal bisa dikemas modern seperti K-pop nih, adalah inovasi dalam cara kita menyajikan budaya tersebut. Anak muda zaman sekarang tidak hanya mencari nilai tradisi, tetapi juga bentuk penyajian yang relevan dengan selera mereka. K-pop berhasil mendunia bukan semata karena musiknya, tapi karena kemasan modern yang dipadu dengan teknologi, visual yang menarik, koreografi yang keren, dan promosi yang masif melalui media sosial. Hal ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita di Indonesia. Bayangkan, kalau musik tradisional kita seperti gamelan, angklung, atau bahkan dangdut dikolaborasikan dengan genre musik modern seperti EDM atau hip hop, lalu dipromosikan dengan visual yang kekinian di TikTok atau YouTube. Hal yang sama juga berlaku untuk tarian daerah, misalnya tarian tradisional bisa dipadukan dengan gerakan dance modern, sehingga lebih mudah diterima generasi muda. Dengan cara itu, budaya lokal tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang kuno, tetapi menjadi sesuatu yang keren dan bisa dibanggakan. Selain dari sisi musik dan seni bertunjukkan, kuliner lokal pun bisa dikemas modern. Makanan tradisional bisa ditampilkan dengan gaya presentasi kekinian, diberi branding yang kuat, dan dipromosikan lewat media sosial oleh influencer. Begitu juga dengan fashion, kain batik atau tenun tidak harus selalu dalam bentuk pakaian formal, tapi bisa dikembangkan jadi streetwear atau budaya kasual yang cocok dipakai anak muda. Mungkin segitu saja dari saya. Oke, mungkin kalau menurut Abi gimana nih? Tadi tuh sudah dijelaskan bagaimana misalkan budaya Indonesia tuh dijadikan kayak K-pop. Mungkin kalau Abi ada ide lain atau mungkin pendapat lain. Oke, kalau dari saya sih tentu aja peran anak muda, apalagi Gen Z ya, ini sangat penting di sini. Generasi kita ini adalah generasi yang melek digital. Artinya kita ini sebagian besar generasi pengguna aktif dari teknologi digital, nah, terutama di sosial media. Nah, kita ini bisa menjadi konten kreator yang mengenalkan budaya lokal dengan cara yang menarik. Nah, biasanya sih kalau konten kreator itu biasanya lewat vlog. Nah, di sini vlog ini bisa dimanfaatkan untuk vlog wisata budaya. Nah, selain vlog juga ada review makanan daerah hingga musik cover dengan instrumen tradisional. Nah, semakin banyak anak muda yang bangga mempromosikan budaya sendiri, semakin besar pula peluang budaya Indonesia dikenal oleh dunia. Nah, selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan. Nah, ini juga harus mendukung atau harus hadir dengan membuka ruang bagi kreativitas anak muda. Nah, misalnya lewat festival budaya digital, kompetisi konten kreatif berbasis budaya,
atau dukungan untuk kolaborasi antara seniman tradisional dengan musisi modern. Kalau dukungan ini berlangsung secara konsisten, budaya lokal bisa punya daya tarik global yang tidak kalah dari K-pop tentunya. Nah, jadi cara agar budaya lokal bisa menarik bagi anak muda adalah dengan menghadirkannya secara kreatif, modern, dan relevan dengan gaya hidup generasi sekarang. Nah, intinya budaya lokal harus dikemas ulang tanpa kehilangan esensinya, sehingga tetap menjaga identitas bangsa sekaligus mampu bersaing di panggung dunia. Oke, itu dari saya. Oke, keren sekali pendapat-pendapat dari narasumber kita. eh, Mungkin dari obrolan ini bisa kita menarik intisari dari percakapan kita ini, yang mana budaya asing termasuk K-pop merupakan bagian dari arus globalisasi yang tidak bisa kita hindari. Cara terbaik menanggapinya yakni dengan selektif, adaptif, dan seimbang. Mengambil sisi positif seperti etos kerja, kreativitas, kualitas produksi, sambil menghindari dampak negatif seperti perilaku konsumtif dan obsesi yang berlebihan. Di saat yang sama, budaya lokal harus diperkuat dan dipromosikan agar lebih terkenal lagi dan bisa menjadi identitas utama bangsa. Dengan kesadaran diri dan literasi media yang baik, generasi muda bisa menikmati budaya asing tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Oke, mungkin demikian podcast kita. Terima kasih untuk narasumber kita dari Riva, Sela, Salu, dan Abi. Demikian podcast kelompok 1B angkatan 47. Semoga diskusi kita hari ini bisa membuka wawasan, memberikan inspirasi, dan mengingatkan kita semua untuk tetap mencintai Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi. Oke, sampai jumpa.